Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang akan digunakan untuk persiapan ujian sekolah yang kemungkinan besar akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas 5 soal. Nah, nanti topik-topik yang akan kita bahas adalah topik yang biasanya setiap tahun keluar dalam kisi-kisi ujian nasional maupun ujian sekolah. Oke, kita mulai langsung dengan soal yang pertama. Bacalah teks berikut. Setelah Samsu membaca berita kecelakaan itu, ia menundukkan kepalanya di atas meja, menangis amat sangat. Samsu sedih akan nasib saudaranya. Ia teringat akan kebaikan dan jasa saudaranya itu. Ia pun bertekad akan meneruskan usaha yang telah dirintis dengan susah payah oleh saudaranya tersebut. Nah, watak Samsu dalam cerita tersebut adalah di sini. Sebelum kita menentukan watak Samsu, kita perlu tahu dulu cara untuk menentukan sifat atau watak tokoh, yaitu ada dengan 3 cara. Yang pertama dengan paparan langsung dalam cerita. Nah, kalau paparan langsung ini biasanya langsung ditunjukkan. Misalnya Samsu ini memiliki sifat yang rajin. Nah, jadi langsung ya, to the point, tidak perlu secara tersirat. Tapi di sini ada apa tidak? Tidak ada ya yang menunjukkan paparan langsung. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah melihat tingkah laku yang dilakukan tokoh. Nah, ini bisa jadi karena di sini tingkah laku yang dilakukan tokoh, si Samsu ini menundukkan kepalanya terus menangis amat sangat. Samsu sedih. Nah, ini kan diceritakan Samsu memiliki sifat atau perasaan yang sedih waktu membaca berita kecelakaan itu. Kemudian yang ketiga, memahami dialog antar tokoh. Kalau ini jelas bukan, karena di dalam kutipan teks cerita ini tidak ada dialog antar tokohnya. Jadi yang paling benar untuk mencari watak tokoh dalam kutipan cerita ini adalah menggunakan poin yang nomor 2 ini, melihat tingkah laku yang dilakukan tokoh. Nah, kita kembali lagi ke teks. Tingkah lakunya apa? Dia menundukkan kepalanya, kemudian sedih ya, kemudian teringat akan kebaikan-kebaikan di masa lalu saudaranya itu, dan bertekad untuk meneruskan usaha yang dirintis saudaranya itu. Nah, dari sini kira-kira bisa disimpulkan ya watak Samsu itu apa. Kalau tegar kan jelas bukan, karena dia merasa sedih. Perasa bisa jadi. Pemurung, iya sebenarnya di kalimat pertama dan kedua itu menunjukkan Samsu itu pemurung. Tapi ternyata di bagian akhirnya ia menunjukkan tekad atau semangat. Berarti bukan pemurung, karena dia ada kalanya Samsu itu menunjukkan semangatnya. Pemberani bukan juga. Jadi yang menjadi jawaban pertanyaan nomor 1 adalah yang B atau perasa. Di sini kan dia menundukkan kepalanya, menangis, merasakan duka, kesedihan yang mendalam karena teringat akan kebaikan dan jasa saudaranya itu. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Bacalah teks cerita berikut. Kalian berdua terpaksa akan dikeluarkan dari panti sosial. Ibu Suri berkata dingin. Wajah Lail pucat. Dikeluarkan, bahkan Maryam yang selalu cuek dengan kabar buruk itu ikut pucat. Apa salah kami, Bu? Maryam tidak terima, bertanya dengan intonasi sesopan mungkin daripada membuat masalah baru. Mereka lulus dari sekolah dengan nilai sangat baik. Apakah itu sebuah kesalahan? Ibu Suri memandang Lail dan Maryam bergantian dengan tajam. Nah, bukti watak tokoh Ibu Suri tegas. Nah, ini ya, di garis bawahi kata tegasnya ini. Pada kutipan cerita tersebut ditandai dengan nomor. Nah, diingat-ingat lagi, untuk menentukan watak tokoh, menentukan sifat tokoh, bisa melalui paparan langsung, bisa melalui tingkah laku tokoh, dan bisa melalui dialog antar tokoh. Kira-kira yang ada di kalimat keberapa bukti wataknya? Kalau 1 mungkin ya, kalian berdua terpaksa dikeluarkan dari panti sosial. Ibu Suri berkata dingin. Nah, sepertinya memang jawabannya ada di kalimat pertama, karena di kalimat pertama itu sudah menunjukkan watak tegas yang dimiliki oleh si Ibu Suri ya, dengan dialog antar tokoh. Kalian berdua terpaksa dikeluarkan dari panti sosial ini. Itu kan sebuah sikap tegas dari Ibu Suri yang dimaksudkan di
dalam teks itu. Nah, kemudian yang kalimat kedua itu bukan, kalimat ketiga itu bukan, kalimat keempat itu bukan, kalimat kelima itu mungkin iya, tapi kan tidak ada jawabannya di sini. Jadi sebagai pengecoh aja kalimat kelima. Menatap, memandang dengan tajam itu kan sama aja dengan pandangan secara tegas. Kalau nanti yang nomor 5 ini bisa jadi dengan tingkah laku ya, tapi karena ini jawabannya ada di kalimat pertama, berarti dalam dialog antar tokoh. Gitu. Next kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Wah, ini agak panjang ya. Bacalah teks cerita berikut masih dengan cerita. Melihat situasi yang semakin gaduh, Dimas, sang ketua kelas, maju berdiri di depan kelas dan mencoba menenangkan teman-temannya. Saya mohon, kata Dimas, teman-teman bisa lebih tenang. Kita memang boleh saja senang dengan jam kosong. Tapi saya harap jangan berlebihan seperti di pasar malam. Ayolah, tenang sedikit. Pak Guru pernah bilang, berusaha tidak gaduh di kelas pada jam kosong merupakan wujud toleransi juga. Ari mengangguk-angguk mendengar kata-kata Dimas. Beberapa anak lain yang semula gaduh juga ikut mendengarkan dan mengakui kebenaran kata-kata itu. Kegaduhan menjadi berkurang, walaupun kelas tidak benar-benar tenang. Komentar terhadap penokohan pada teks tersebut, nah ini tidak ditunjukkan harus ngomentari, harus memberi komentar ke siapa ya. Komentar pada penokohan, nah saya beri clue-nya, kata kuncinya, bahwa kalau nanti ada pertanyaan untuk memberi komentar pada tokoh yang diberi komentar itu adalah tokoh yang utama atau dominan di dalam kutipan cerita ini. Nah, di sini ada dua tokoh sebenarnya, ada si Dimas dan ada juga si Ari. Tapi yang paling dominan atau menjadi tokoh utama dalam kutipan ini adalah si Dimas. Maka yang harus komentari adalah si Dimas. Yang harus dikomentari adalah Dimas. Sikap Dimas yang menegur teman-temannya tidak pantas. Ini salah, masuk menegur salah. Padahal kan dia melaksanakan kebaikan. Tanggung jawabnya sebagai ketua kelas. Sikap teman-teman Dimas membuat keributan tidak perlu dilakukan. Ini bisa jadi, tapi kan ini yang dikomentari teman-teman Dimasnya, bukan Dimasnya. Sikap teman-teman Dimas yang gaduh harus dilaporkan. Ini juga teman-teman juga yang dikomentari. Di sikap Dimas, nah ini sikap Dimas yang tegas dan bijaksana pantas diteladani, yaitu jawabannya yang D. Jadi karena B, C ini kan yang dikomentari teman-temannya Dimas, padahal harusnya yang kamu komentari itu tokoh yang dominan atau tokoh utama dalam kutipan. Yang di sini adalah si Dimas itu. Oke ya, jadi diingat-ingat tokoh yang diberi komentar adalah tokoh utama atau dominan dalam kutipan. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Bacalah kalimat terumpang berikut. Suara gemuruh dan getaran bumi itu menyebabkan mereka titik-titik keluar dari gedung itu. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Hambur menghambur, B. menghambur, C. menghamburkan, D. berhamburan. Nah, clue pertama, cara pertama untuk menjawab soal dengan kalimat terumpang adalah kalian memilih kata yang kira-kira cocok. Nah, ini saya beri secara teori. Konfiks adalah imbuhan yang posisinya berada di awal dan di belakang kata dasar. Contohnya imbuhan ke dan an, atau ber dan an, atau yang lainnya. Ya, di sini saya akan ulas makna kata hambur. Berasal dari kata hambur, hambur menghambur. Suara gemuruh dan getaran bumi itu menyebabkan mereka hambur menghambur keluar dari gedung. Kurang tepat ya. Suara gemuruh dan getaran bumi itu menyebabkan mereka menghambur keluar dari gedung itu. Ya, kurang tepat tapi sebenarnya agak cocok. Suara gemuruh dan getaran bumi itu menyebabkan mereka menghamburkan keluar. Menghamburkan kan harusnya kita mengeluarkan banyak. Nah, itu makna dari menghamburkan. Yang D, suara gemuruh dan getaran bumi itu menyebabkan mereka berhamburan keluar dari gedung. Nah, di sini asal katanya adalah hambur. Ketika mendapat imbuhan awalan ber dan akhiran an, itu maknanya perbuatan yang dilakukan banyak orang. Sama seperti berlarian misalnya, kan dari kata lari tambah awalan ber dan akhiran an, berlarian, perbuatan yang dilakukan banyak orang yaitu berlari. Itu misalnya untuk menjawab pertanyaan model nomor 4 ini, yaitu jawaban D. Oke, next kita lanjutkan untuk pertanyaan kelima. Untuk menjawab seperti ini, tidak ada clue yang bisa saya berikan, tidak ada teori yang bisa saya berikan untuk menjawab dengan cepat. Solusinya adalah kamu tetap harus membaca semuanya. Jadi ingat, yang menjadi tanda adalah kalimat
konjungsi seperti ini, konjungsi antar kalimat seperti ini. Selain itu, nah berarti nomor 3 ini nggak mungkin ada di paling depan. Paling depan itu kalimat pertama atau kedua. Kalimat pertama sebagai wahana. Nah, sebagai ini kan menjelaskan kalimat sebelumnya, jadi dia juga tidak mungkin ada di kalimat pertama antara B, C, D. Oke, kita lihat ya. Sri Gedok adalah salah satu objek wisata alam berupa panorama air terjun di Gunung Kidul. Kemudian dilanjutkan dengan misalnya 3 selain itu. Nah, nggak mungkin karena yang dibahas di sini baru Sri Gedok. Definisi tentang Sri Gedok di sini langsung bahas penataan dan pengelolaan. Di sini mulai bahas jalan. Nah, berarti setelah 2 itu yang menjadi urutannya adalah yang nomor 1, 2, 1. Sri Gedok adalah salah satu objek wisata alam berupa panorama air terjun di Gunung Kidul. Sebagai wahana wisata alam, sarana prasarana Sri Gedok perlu mendapat perhatian serius. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk nonton video ini.